Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai teori inspirasi. Kami terdiri dari Ika Juleski Simamora, Indah Natasaburu Simarmata, Christian Hutauruk, dan Rialita Pratama Kasilai. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi mengenai teori inspirasi, mari kita lihat apa arti kata inspirasi. Nah, inspirasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti ilham. Nah, pengilhaman dalam bahasa Yunani disebut theopneustos. Untuk mengetahui lebih mengenai definisi pengilhaman, mari kita lihat ayat yang berhubungan dengan pengilhaman. Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa segenap Alkitab itu datangnya dari Allah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup. Alkitab datangnya dari Allah, dan Alkitab itu merupakan suatu maps-nya kita, petunjuknya kita, untuk kita dapat mengetahui bagaimana sih seharusnya kita hidup di dunia ini, bagaimana seharusnya kita hidup berkenan di hadapan Allah, dan bagaimana seharusnya kita hidup untuk dapat menjadi muridnya Kristus. Itu juga Allah memakai manusia dan memberikan kepada kita sebuah Alkitab yang seluruhnya benar. Nah, di sini ditekankan lagi bahwa Alkitab itu datangnya dari Allah loh, dan Alkitab itu isinya semua kebenaran yang daripada Allah. Nah, definisi daripada pengilhaman. Definisi daripada pengilhaman itu adalah Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa keliru pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Nah, dari definisi ini kita dapat 3 kata kunci. Yang pertama itu mengawasi. Mengawasi ini menandakan adanya hubungan antara Allah dengan para penulis, di mana Allah menjaga setiap penulis agar penulis dapat menulis secara teliti. Yang kedua, menyusun, di mana ini menunjukkan bahwa para penulis bukan hanya sebagai steno yang pasif, hanya menulis apa yang Allah dikatakan kepada mereka, tetapi menyusun di sini juga berperan dalam membantu menyusun firman-firman Allah yang Allah sampaikan melalui mereka untuk dapat ditulis secara lebih sistematis lagi. Nah, yang ketiga, kata kunci yang ketiga itu adalah tanpa keliru. Tanpa keliru ini lebih menegaskan lagi bahwa isi daripada Alkitab itu sendiri merupakan kebenaran, di mana dalam Alkitab tidak adanya kekeliruan, karena Allah sendirilah yang telah mengilhami setiap penulis untuk dapat menuliskan apa yang ingin Allah sampaikan kepada setiap manusia. Teori pengilhaman atau inspirasi. Ada 5 teori pengilhaman atau inspirasi yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, ada teori intuisi. Teori intuisi ini menyatakan bahwa pengilhaman merupakan suatu penglihatan yang amat sangat tajam. Maka dari itu, teori intuisi ini menganggap bahwa para penulis Alkitab adalah seseorang yang jenius dalam hal keagamaan, serta mereka juga memiliki kemampuan berimajinasi atau kemampuan mengembangkan perasaannya di dalam menuliskan isi Alkitab. Lalu yang kedua, ada teori iluminasi. Teori iluminasi ini mengakui akan adanya keterlibatan Roh Kudus di dalam diri para penulis Alkitab. Jadi teori iluminasi ini menyatakan bahwa Roh Kudus turut terlibat dalam diri para penulis Alkitab. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa teori ini menyatakan bahwa keterlibatan Roh Kudus hanya sekadar atau hanya untuk meningkatkan kemampuan normal dari diri para penulis itu sendiri. Jadi dengan kata lain,
Teori ini menganggap bahwa para penulis Alkitab sudah memiliki kemampuan dalam diri mereka dan Roh Kudus hanya berperan atau hanya terlibat untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada itu. Nah, teori dinamis ini menyatakan akan adanya keterlibatan dari dua pribadi dalam hal pengilhaman atau penulisan Alkitab, yaitu Allah dan manusia. Jadi teori dinamis ini menyatakan bahwa Roh Kudus berperan di dalam mengarahkan setiap konsep atau ide yang akan dituliskan oleh para penulis Alkitab. Akan tetapi, setiap kata dan cara pengungkapan untuk menuliskan Alkitab itu berasal dari diri penulis itu sendiri. Sehingga kita dapat mengartikan bahwa para penulis ini dibiarkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadiannya di dalam memilih kata ataupun cara pengungkapan penulisan Alkitab. Seperti itu. Lalu yang keempat ada teori verbal. Teori verbal ini menegaskan atau menyatakan bahwa Roh Kudus berperan di dalam mengarahkan konsep atau ide yang akan dituliskan oleh para penulis Alkitab. Tetapi lebih dari itu, Roh Kudus juga berperan di dalam memilihkan setiap kata yang akan digunakan oleh para penulis. Nah, teori verbal ini menyatakan bahwa Roh Kudus ini berperan secara penuh di dalam hal penulisan Alkitab. Lalu yang kelima ada teori dikte. Teori dikte ini menyatakan bahwa Allah mendiktekan seluruh isi Alkitab kepada para penulis-penulis Alkitab untuk menuliskan isi Alkitab itu sendiri. Nah, di dalam teori ini kita dapat melihatnya bagaikan interaksi yang terjadi antara guru dan juga murid. Jadi, guru akan mendiktekan sesuatu hal kepada siswa dan siswa akan menuliskannya sesuai dengan apa yang didiktekan oleh guru tersebut. Nah, demikian halnya juga dengan apa yang dikatakan oleh teori dikte ini, Allah mendiktekan kata demi kata yang akan dituliskan oleh para penulis di dalam Alkitab. Pandangan kelompok terhadap teori inspirasi. Yang pertama, teori intuisi. Teori ini kurang dapat diterima karena dalam hal ini penulis dianggap sebagai seseorang yang sudah jenius di dalam menulis Alkitab, sehingga dia bisa menuliskan Alkitab secara bebas hanya berdasarkan imajinasinya saja. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada peran Roh Kudus di dalam mendorong hati penulis dan mengarahkan ide atau konsep di dalam menulis Alkitab. Yang kedua, teori iluminasi. Teori ini juga kurang dapat diterima karena menurut teori ini Roh Kudus hanya berperan dalam meningkatkan kemampuan normal manusia. Sedangkan pada kenyataannya, Roh Kudus berperan sebagai pengarah ide atau konsep yang akan dituliskan oleh penulis, yang kemudian penulis yang dengan pengilhaman dari Allah akan mengembangkan kepribadiannya di dalam memilih kata di dalam menulis Alkitab. Yang ketiga, teori dinamis. Teori ini dapat diterima karena dalam teori ini menunjukkan bahwa peran manusia sebagai penulis dan pengembang, serta Roh Kudus juga berperan sebagai pengarah ide atau konsep sesuai peran Roh Kudus, yaitu mendorong hati manusia. Selain itu, sesuai dengan pendapat Warfield, Allah bukan hanya sekedar melakukan tindakan pengilhaman kepada diri penulis Alkitab, yang kemudian penulis dengan bebas menulis apa yang diilhamkan tersebut, akan tetapi Allah sendiri melalui dan dari diri penulis mengatakan kebenarannya. Yang keempat, teori verbal. Teori ini kurang dapat diterima karena dalam teori ini Roh Kudus berperan di dalam mendorong manusia atau penulis Alkitab untuk mengembangkan perasaannya di dalam menulis Alkitab. Apabila Roh Kudus juga berperan di dalam pemilihan kata-kata di dalam Alkitab, maka hal ini terkesan menunjukkan bahwa penulis Alkitab hanya sekedar menulis
dan peran besar ada pada Roh Kudus. Yang kelima, teori dikte. Teori ini kurang dapat diterima karena menurut teori ini, Alkitab yang memang merupakan firman Allah sesuai pendapat J.I. Packer merupakan inspired by God sebagai breathed out from God, di mana Allah yang memberikan ide utama. Selain itu, akan sulit mengingat secara detail setiap perkataan Allah apabila memang benar bahwa Alkitab adalah seutuhnya didikte oleh Allah. Tentu ada peranan Roh Kudus di dalam memberikan dorongan kepada manusia atau penulis agar mereka memiliki kemampuan di dalam mengembangkan perasaannya di dalam penulisan Alkitab. 3 bentuk inspirasi menurut J.I. Packer. Yang pertama, dualistic inspiration, yaitu penerima wahyu tetap di dalam keadaan sadar mengenai perbedaan dirinya sebagai pendengar dan penulis wahyu dengan Allah sebagai pembicara. Yang kedua, lyric inspiration, yaitu pengilhaman Allah yang menyatu dengan proses pembentukan mental dan konsentrasi penulis. Yang ketiga, organic inspiration, yaitu yang menghasilkan kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, surat-surat rasuli dan kitab-kitab Amsal dan Pengkhotbah. Baik, setelah kita mengetahui mengenai pengertian daripada teori inspirasi atau doktrin daripada pengilhaman, kemudian juga sudah dipaparkan atau dieksplanasi lebih lanjut mengenai teori inspirasi apa saja dan argumen apa saja yang menyertai daripada teori inspirasi itu serta bentuk-bentuk daripada teori inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bukti inspirasi apa saja yang ada di dalam Alkitab. Sebelum itu terdapat hal yang saudara harus ketahui mengenai bukti inspirasi di dalam Alkitab itu sendiri. Saudara harus mengetahui bahwa doktrin daripada pengilhaman, teori daripada inspirasi dalam pembuatan Alkitab, bukan bentuk pemaksaan daripada para teolog atau para penulis Alkitab kepada Alkitab itu sendiri, tetapi justru Alkitab itu sendirilah yang menyediakan data agar penulis mampu menuliskan tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Sekarang kita masuk ke dalam paparan yang pertama mengenai bukti inspirasi di dalam Alkitab. Yang pertama, ada seluruh tulisan Alkitab merupakan bentuk pengilhaman dan memiliki faidah. Hal itu didukung dari ayat 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paulus menyampaikan hal itu bahwa segenap tulisan yang ada di dalam Alkitab justru berguna bagi banyak hal untuk setiap manusia, bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri mengatur bagaimana cara seseorang itu hidup, terutama berkenan di hadapan Allah. Selain daripada implikasi hal itu, terdapat implikasi lain yang dapat ditemui di dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 16 ini sendiri, yaitu segenap Alkitab merupakan bentuk dan dinapaskan oleh Allah. Penulis yang menuliskan naskah, tetapi tindakan berasal daripada Allah, sumber berasal daripada Allah. Segala bentuk yang dituliskan merupakan wujud yang dinapaskan oleh Allah kepada penulis, sehingga Allah lah yang sebenarnya berkarya, yang kemudian karya itu yang diberikan kepada penulis agar kemudian karya itu dituliskan ke dalam bentuk Alkitab. Kemudian segenap Alkitab bermanfaat, sama seperti dengan implikasi yang pertama bahwa Alkitab berguna untuk mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, dan melatih orang dalam kebenaran. Kemudian bukti yang kedua yaitu mengenai dorongan Roh Kudus kepada penulis untuk menghasilkan Alkitab. Hal itu didukung dari 2 Petrus 1 ayat 21. Berbicara tentang Allah yang memakai penulis untuk menghasilkan Alkitab, serta peranan Roh Kudus yang tidak akan pernah terlepas daripada hal itu, di mana penulis akan menuliskan, akan menghasilkan karya di dalam Alkitab, dan bukan dalam artian bahwa penulislah yang berkarya terhadap Alkitab, di mana Roh Kudus yang memampukan penulis untuk dapat menuliskan berbagai kisah di dalam Alkitab. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Roh Kudus tidak akan pernah keliru. Kemudian yang ketiga, adanya bahan tulisan Allah yang menggerakkan penulis untuk menuliskannya di dalam Alkitab. Dalam artian di sini bahwa Allah menyediakan banyak bahan
agar penulis dapat menuliskan berbagai kisah di dalam Alkitab. Apa saja bahan itu? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah bahan yang langsung berasal daripada Allah. Di dalam Ulangan 9 ayat 10, di mana adanya dasar firman yang dituliskan ke dalam dua loh batu yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Musa. Dalam artian di sini Allah secara langsung berbicara kepada Musa, dan kemudian perkataan itu dituliskan di dalam dua loh batu yang kemudian dipercayai dan dituliskan kembali di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, adanya bahan hasil penyelidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Injil Lukas dituliskan oleh Lukas, di mana Injil Lukas ini sendiri merupakan bentuk tulisan yang didasari dari hasil konsultasi dengan para saksi mata kehidupan pelayanan Yesus. Karena pada saat itu Lukas tidak hidup dari masa pelayanan Yesus, sehingga dia berkonsultasi, berwawancara dengan bahasa kita yang bisa kita mengerti pada saat ini. Dia bertanya dengan orang-orang, dengan saksi-saksi yang dapat menyaksikan secara langsung bentuk pelayanan Yesus. Kemudian pemakaian kisah tertulis dan penyelidikan teliti dari kisah Yesus itu sendiri. Kemudian dia meneliti, dia kemudian melakukan penyelidikan terhadap data-data yang dia peroleh dari hasil wawancaranya dengan konsultasinya dengan para saksi-saksi pada saat itu. Setelah dia mendapatkan data dengan benar, kemudian dia menyusun dengan teratur. Dan tidak bisa dilupakan bahwa peranan Roh Kudus yang menggerakkan Lukas untuk dapat menuliskan data-data itu dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bahan nubuat. Seperempat dari Alkitab dituliskan oleh karena adanya nubuat, di mana hal itu sendiri mungkin ada sebagian besar daripada nubuat itu sudah digenapkan pada masa sekarang. Akan tetapi, nubuat yang sejati itu sendiri merupakan nubuat yang berasal daripada Allah. Dalam artian di sini Allah memberikan nubuat kepada seorang penulis agar mampu menuliskan cerita atau kisah di dalam Alkitab itu sendiri. Karena sebab kita tahu bahwa manusia itu sendiri merupakan makhluk yang terbatas, sehingga tidak ada satu penulis pun yang mampu menafsirkan, yang mampu menuliskan seluruh cerita atau kisah yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu. Tetapi kita tahu bahwa Allah merupakan Allah yang maha tahu, Allah yang memampukan penulis untuk dapat menuliskan cerita itu melalui nubuat yang Allah izinkan. Kemudian yang keempat adalah bahan sejarah. Sebagian besar sejarah Alkitab dituliskan oleh tokoh yang mengalami hal itu secara langsung. Hal itu dapat kita lihat daripada kisah Musa dan Yosua. Dan yang kelima ada bahan lainnya. Alkitab juga mencatat hal-hal yang tidak benar, seperti perkataan daripada setan dan orang-orang yang belum diselamatkan. Dapat disimpulkan daripada bukti inspirasi di dalam Alkitab ini sendiri bahwa ada hal yang disampaikan secara langsung daripada Allah secara adikodrati, tetapi ada beberapa hal yang justru disampaikan Allah melalui nubuat-nubuat Allah kepada penulis. Sehingga di sini sekali lagi perlu ditekankan bahwa peranan Roh Kudus yang memampukan dan tidak keliru, yang memampukan penulis untuk dapat menuliskan berbagai cerita, berbagai kisah di dalam Alkitab dengan benar. Begitu.